Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Satria Kusuma dengan NIM 25040101015. Di sini saya ingin menjelaskan terkait cara kerja dari suatu program algoritma searching ya, yaitu jump search. Di mana algoritma ini menggunakan teknik berupa lompatan. Lompatannya sendiri berdasarkan dari total data yang dimilikinya. Dengan total data tersebut kemudian diakarkan dan akan menjadi lompatan. Nah, kemudian dari lompatan ini sendiri diambil dari suatu perbandingan angkanya. Jadi semisal kita ingin mencari tahu nih data dari angka berapa begitu. Nah, apabila datanya itu lompat dengan angka yang lebih dari atau sama dengan angka yang kita cari itu, maka langkahnya akan berbeda. Nah, apabila pada lompatan tersebut telah ditemukan dari data yang dicarinya, maka lompatan tersebut bisa langsung terhenti. Namun apabila angka yang kita lompati itu ternyata lebih besar dari yang data kita cari, maka lompatan tersebut akan mundur ke satu langkah sebelumnya. Jadi kemudian dari langkah itu akan dicari secara linear atau satu-satu, maju satu langkah begitu dengan cara linear search. Semisal ini kita memiliki total 16 data dengan data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, dan 32. Nah, dari ke-16 data ini kita memiliki nih indeks yang dimana indeksnya itu dimulai dari 0. Kenapa dimulai dari 0? Karena memang untuk indeks ini kan mengikuti aturan komputer, dan dalam komputer itu membaca urutan awal itu dibaca dari 0, sama seperti sistem array pada C++ yang dimana angka permulaannya dimulai dari 0. Jadi di sini kita memiliki 16 data yang dimana kita ingin mencari suatu data yang ingin kita cari tahu nih, dia berada di indeks berapa. Mungkin untuk kasus seperti ini yang memiliki data cukup sedikit, cara seperti ini memang terlihat seperti tidak terlalu penting begitu ya. Namun cara ini cukup efektif teman-teman untuk mencari suatu kumpulan data yang memiliki banyak data gitu. Jadi bisa terproses dengan cepat. Namun dengan beberapa syarat yang dimana syaratnya itu untuk dari datanya sudah harus urut. Jadi misalkan kalau kita punya data yang belum urut, maka kita perlu mengurutkan terlebih dahulu. Kemudian apabila data yang kita punya ini totalnya berada di angka tidak dari angka kuadrat begitu ya, maka kita cukup perlu membulatkannya saja. Jadi misalkan di akar 10 nih, akar 10 itu kan sekitar 3,14 hasilnya kan. Nah, nanti dari 3,14 sendiri itu akan dibulatkan menjadi angka 3. Oke, langsung saja kita coba cari terlebih dahulu di sini. Jadi kita memiliki 16 angka yang mungkin kita dari sini kita ingin cari tahu nih data dari angka 20 misalkan. Jadi kita tulis dulu total n sama dengan 16. Kemudian angka yang ini dicari yaitu target. Bisa kita tulis target gitu. Target sama dengan 20. Nah, kita ingin tahu nih lompatan kita ini seberapa. Maka kita perlu tuliskan terlebih dahulu dengan rumusnya, yaitu jam sama dengan akar n sama dengan dari akar 16. Hasilnya sama dengan 4. Dari data tersini ini tertulis mendapat bahwa kita akan melakukan lompatan sebanyak 4 kali. Oke, karena di sini kita memiliki jam sebanyak 4 kali, kemudian kita akan lompat dari indeks ke 0. Dari indeks ke 0 ini akan lompat langsung ke indeks 4. Mungkin terlihat lebih banyak dari satu langkah, tapi memang untuk lompatan pertama ini disesuaikan dengan jamnya. Jadi misalkan jamnya ini 3, berarti akan lompat ke indeks ketiga gitu. Karena ini jamnya 4, berarti langsung kita lompat ke indeks ke-4. Oke. Dari indeks keempat didapat datanya sebesar 10. Data 10 dengan 20 memiliki nilai yang lebih kecil. Karena di data 10 ini lebih kecil, maka kita perlu melakukan lompatan sekali lagi. Sebanyak satu lompatan. Jadi dari 4, kemudian kita akan menambah ke indeks 4 indeks, yaitu 5, 6, 7, 8.
Dari indeks ke-8 didapat nilainya yaitu 18. 18 dengan 20 memiliki nilai yang lebih kecil. Karena lebih kecil kita juga perlu melakukan lompatan sekali lagi. Kita melakukan lompatan sekali lagi yaitu berhenti di indeks ke-1, 2, 3, 4. Berarti di indeks ke-12. Di indeks 12 didapat bahwa nilainya itu sebesar 26. Nah, karena 26 ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 20, maka kita perlu melakukan lompatan mundur di satu langkah sebelumnya, yaitu kembali lagi ke indeks ke-8. Di indeks ke-8 kita melakukan langkah berupa linear search, yaitu langkah lompatan satu kali terlebih dahulu. Di sini kita dapat datanya yaitu ke indeks ke-9. Di indeks ke-9 ternyata didapat bahwa nilainya yaitu 20. Maka didapat bahwa nilai 20 berada atau ditemukan pada indeks ke-9. Nah, kurang lebih begini ya teman hasilnya. Untuk hasil indeks sendiri, misalkan datanya dari satu langkah pertama belum ditemui, maka kita perlu melakukan lompatan sekali lagi sampai ke batas tadi lompatan terakhirnya. Apabila di batas terakhirnya ini tidak ditemukan, maka artinya data yang ingin kita cari itu tidak ada dalam suatu array ini. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk sekitar penalaran dari jump search itu sendiri dengan bahasa manusianya atau bahasa sederhananya begitu. Jadi sekian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.